kalau di gunung itu kan nggak boleh main-main ya, Iya, karena betul. kita berhubungan dengan alam ya. Kita kan nggak tahu yang ada di alam apa Iya, aja kan gitu. Jadi alat-alat yang dibutuhkan apa aja untuk kita sendiri tuh kita harus siapkan benar-benar mateng gitu loh. oke. Halo hai, kembali lagi di Kabasa Bicara di channel yang inspiratif dan inovatif. Kali ini masih bertemu dengan aku Rizwan Trinugroho. Semoga kalian gak bosen dan tetap nonton video ini. Nah, pada episode kali ini, di minggu pagi kali ini, kita akan menemani kalian bersama salah satu narasumber yang keren banget karena punya hobi yang cukup mahal dan menantang. Langsung saja kita sambut, ini dia orangnya. Halo, saya Yenika, saya Tulmen di SMK Negeri 1 Bogor. Halo, selamat pagi Mbak Yenika. Halo, Iya. Rizwan. Jadi Mbak Yenika di SMK ini sebagai toolman. Iya, sebagai Tulmen. Kalau boleh tahu toolman itu apa sih Mbak Yen? Tulmen itu selama saya bekerja di sini ya, Iya. itu tugasnya yang tentang lab, Iya. jadi tentang keluar masuk barang, Iya. gitu kan, terus kemudian kebersihan lab. Iya. Kemudian selain itu saya juga sekarang jadi asisten bendahara bos. Oke, Iya. asisten bendahara bos. Itu kalau boleh tahu kerjaannya ngapain Aduh, Mbak Yen? kerjanya sangat banyak. Iya. Saya selalu lembur sampai malam hari. Jadi kadang tengah malam tuh saya masih buka WA dengan Iya. bos saya Pak Nur ya, Pak Nur Rohman. Iya. Mungkin Pak Nur sudah masuk di Oh belum. Oh, belum ya, nanti Iya, mungkin di kesempatan di yang kesempatan lainnya. lain nanti Iya. Pak Nur ya Iya, narasumbernya gitu amin. ya. Oke. Pak Nur dapat undangan langsung Oh dari iya. ya. Terus saya di MM itu sama Pak Mario, bos saya Pak Mario. Oke, jadi kalau boleh tahu kita flashback sebentar. Itu gimana sih ceritanya Mbak Yenika bisa ditunjuk sebagai toolman di jurusan multimedia ya? Iya. Oke. Sekarang di kafe ya. Iya di kafe. Dulu itu saya lulusan sini juga, lulusan SMK Negeri 1 Bogor. Tahun Jadi berapa, Mbak tahun Yan? 2016 waktu itu. Tahun 2016. Jadi selesai ujian nasional waktu Iya. itu kan saya itu orangnya kalau di rumah tuh nggak betah ya. Iya. Jadi selalu kalau semisal pulang sekolah tuh disuruh di sekolah terus tuh betah gitu loh. Iya. Jadi waktu selesai ujian kan sudah nggak ngapa-ngapain kan, Iya, mungkin betul fokus banget. cari kerja gitu kan, Iya. terus mau apa kuliah atau gimana gitu. Nah saya masih ke sekolah waktu itu, masih ke sekolah, masih main-main. Saya main ke Kajur, Iya. ke ruang jurusan. Waktu itu kan saya akrab sama Pak Mario maupun sama Pak Iya, Nur. berarti gitu sama kan. guru-gurunya Iya, ya. sama guru-guru tuh saya akrab. Kemudian suatu ketika saya sama Pak Mario di situ sama Pak Nur juga Iya. ngobrol gitu kan mengenai toolman yang sebelumnya kan sebelum saya ada. Oh, waktu berarti itu. sebelum Mbak Yenika itu Iya, sudah ada. ada toolman. Iya. Waktu itu ada, tapi keluar. Cewek Dianya atau keluar, cowok, Mbak? Cowok waktu Cowok. itu. Cowok. Keluar, terus saya inisiatif. Tapi niatnya tuh bukan karena ingin masuk sih ya. Iya. Ingin ngelamar di sini enggak. Iya. Jadi niatnya itu bercanda waktu Iseng. itu. Iya, iseng aja. Misal Oke, saya oke. gantikan gimana kan gitu kan. Iya, Iya, di situ oke, sambil oke. santai aja gitu ngobrol biasa. Misal saya gantikan gimana kan gitu. Terus sama Pak Nur ternyata Disetujui? waktu itu waktu Iya. itu kajurnya masih Pak Nur ya. Iya, Sekarang iya. kan sudah Pak Mario. Iya. Jadi loh ya nggak apa-apa gitu kan loh. Pak Nur saya loh nggak ini niatnya cuman bercanda kan Bercanda. gitu. Ternyata sama Pak Nur diiyain gitu Iya. kan. Kalau mau besok langsung lamar di sini bikin surat lamaran. Waduh. Saya langsung pulang sama ibu saya cerita katanya ini kesempatan gitu kan. Kesempatan nggak datang dua Jangan kali. dilewatkan. Iya, apalagi di dunia pendidikan itu kan sangat susah ya. Iya. Sangat susah. Sama ibu saya, wes nggak apa-apa. Langsung aja bikin surat lamaran gitu kan. Terus besoknya 2 hari setelah itu saya ke sekolah bawa surat lamaran. Waktu itu dibantu sama Pak Nur untuk menghadap ke kepala sekolah waktu itu. Iya. Ya udah langsung masuk di sini. Oke. Itu saya di training 3 bulan waktu itu. Gaji saya tuh masih 300.000 kalau nggak salah. Jadi per bulan itu saya Oke, hanya oke, digaji oke. 100.000 waktu Iya. itu. Nah, terus itu pun saya masih pakai seragam sekolah. Oh, Selama berarti tiga- setiap bekerja pada 3 training 3 bulan saya itu masih pakai ingat seragam banget sekolah? itu, Mas. Itu masih pakai seragam sekolah yang
abu-abu putih itu. Iya. Ya pokok menyesuaikan hari lah. Oke. Iya. Kayak anak sekolah berarti Mas Iya, ya? dulu masih gitu waktu belum keluar ijazah itu. Terus keluar oke. ijazah saya baru pakai batik gitu, Pak. Iya. Itu lucu banget sih. Iya. Terus sekarang alhamdulillah naik sampai sekarang. Ya jadilah saya Oke. seperti ini ya. Berarti terhitung sudah lama ya Mbak kalau lulus sekolah terus langsung ke Iya, sini? 2016. Jadi 2016 teman-teman sudah. saya itu udah istilahnya bingung cari kerja di sini sana sini gitu. Saya sudah masuk kerja di Iya. situ gitu loh. Jalur apa ini Mbak Yan? Jalur orang dalam. Jalur orang dalam nih. Oke. Ya. Terus kan sebagai toolman ya Mbak Yan. Iya. Kadang anak-anak multimedia itu banyak yang bingung. Saya sendiri juga dulunya bingung mau menyapa Mbak Yanika ini dengan sebutan Mbak atau dengan sebutan Bu. Tapi kebanyakan yang akrab itu panggilnya Mbak. Oh, iya. Itu kalau Mbak Yanika sendiri pengennya dipanggil apa sih sama anak-anak? Kalau untuk sekarang mungkin masih Mbak ya. Iya. Ya karena ukti. Oke. Ya, jadi mungkin ya karena saya awet muda ya kan. Oke, amin. Makanya banyak yang masih manggil Mbak. Mungkin Iya. kalau untuk yang kelas 2, kelas 3 masih Mbak ya Iya. manggil saya. Kalau kelas 10 mungkin Bu, banyak yang sudah iya. Bu. Ya. Ya ada juga yang Mbak mungkin niru yang kakak kelasnya Iya, gitu betul. kan ya. Itu mungkin karena niru-niru itu kan Iya. nggak tahu sih. Tapi saya nggak masalah sih. Yang penting Dipanggil anaknya apa sopan sama aja? saya. Ya. Oke, Nggak masalah sih. Mbak Yan. Terus kalau melihat pekerjaan dari toolman sendiri, Mbak ini kan pernah nggak sih merasa keberatan dengan pekerjaan yang ada? Kan bisa dibilang toolman sebelumnya itu cowok Oh iya. dan Mbak ini kan perempuan, gimana Mbak Yan? Kalau itu sih gini, kadang ya mau lelah, tapi pekerjaan harus dikerjakan Iya, gitu betul. kan ya. Yang penting saya ngejalani aja sih, ngejalani aja. Terus nanti hasilnya kayak gimana ya urusan belakangan gitu Iya, loh. Tapi oke, pasti kan selesainya gitu, pasti Iya, betul. pasti selesai dengan apa ya, dengan baik kalau kita kerjakannya dengan baik. Gitu. Iya. Jadi kalau saya sih berpikirnya nggak usah mikir apa-apa, yang penting kita laksanakan tanggung jawab, kita bekerja dengan apa ya, ikhlas gitu, udah nggak ada beban apa-apa gitu Oke, loh. oke. Kadang ya pernah ngeluh juga gitu, waduh saya ini cewek gitu, Iya. tapi pekerjaan kok kayak gini. Kayak gitu. gini. Tapi karena sudah lama, udah terbiasa tuh malah gimana ya, jadi udah pekerjaan kayak Iya, biasanya gitu loh, iya. jadi nggak ada beban sama sekali. Oke, keren. Oke, berarti Cinta ke topik yang lebih pribadi. Kalau boleh tahu, Mbak Yen ini domisilinya mana sih, domisili aslinya? Kalau saya aslinya Saradan, Oke. saya asli Saradan Madiun. Madiun. Cukup jauh ya. Iya, Madiun ke Nganjuk, Mbak Yen. Iya. Itu Mbak ini kan nggak ngekos atau gimana? Dulu sempet pengennya kos, tapi Iya. orang tua Larang. bolehin waktu Iya. itu, nggak usah PP aja gitu. Iya. Cuman saya pun juga gimana ya, kalau kos tuh jujur saya ya, meskipun saya sudah sebesar ini ya, tapi Iya. saya masih istilahnya anak mama lah. Oke. Ya bagaimana ya, kalau nggak ada ibu, nggak ketemu ibu sehari tuh rasanya gimana Ada gitu. yang kurang Iya, gitu ya, Mbak? kadang kalau pulang tuh ya ibu saya nggak Iya. ada tuh, pasti saya Nyari, nyariin iya. iya. Saya pasti nyariin kemana gitu sampai ketemu orangnya gitu. Oke. Oh, Makanya sama saya Mbak Yen. memilih untuk ya udah PP aja nggak usah kos gitu. Oke, Kan oke, udah terbiasa juga waktu sekolah itu kan saya 3 tahun Iya. sekolah di sini PP juga gitu kan. Iya. Jadi udah Oh, biasa. Kan kalau PP kan pasti kita pagi berangkat, pulangnya terus juga lewat jalan yang sama. Itu pernah nggak sih Mbak Yan kayak mikirnya sejauh ini takut kalau ada apa-apa, itu pernah nggak ngerasa kayak Kalau gitu? saya sih nggak pernah ini ya, nggak pernah mikir macam-macam iya. gitu ya. Kalau yang penting kita berangkat berdoa gitu Iya, aja tujuannya kan. bagus Iya, kan, gitu, tujuannya tujuannya kerja. bagus. Oke. Dan nggak pernah mikir macam-macam. Oke. Terus saya juga sukanya kan apa ya? Suka jalan-jalan ya Iya. orangnya. Saya tuh suka jalan-jalan, jadi Ya, ya udah sambil biasa dinikmati aja. Saya tuh Iya. ya daripada milih naik bus atau naik kendaraan yang umum gitu, Iya, sama naik motor, saya mending naik motor. motor sendiri. Iya, keliling kemana gitu saya Iya. naik motor. Oke, malah seneng ya Mbak Yan? Iya, saya suka jalan-jalan orangnya. Oke. Ini sebelumnya mohon maaf. Pernah nggak sih Mbak Yan kan dari rute rumah ke sekolah ke tempat pekerjaan yang jauh itu, Mbak ini kan pernah nggak ada pikiran untuk cari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah gitu? Kalau itu sih gimana ya? Pernahnya itu dulu waktu belum apa ya?
waktu masih sekolah itu Iya. masih kelas 3 itu Iya. dulu itu pengennya kerja di pabrik gitu kan. Dulu mungkin Iya, mungkin kalau anak dulu sekolah mikirnya mikirnya gitu ya, Mbak? mikirnya gitu kalau mungkin di pabrik kan bayarannya lebih besar Iya, gitu kan ya. betul. Lebih besar. Tapi setelah saya bekerja di sini di dunia instansi pendidikan istilahnya. Iya. Itu lebih apa ya? Oh, ternyata lebih enak, lebih santai gitu kan. Iya. Dan kalau di pabrik gitu kan kita ditarget ya Iya, istilahnya ya, kerjaannya terus berat ya, kerjaannya Mbak? berat gitu Iya, kan ya. betul. Terus sekarang alah saya anak cewek kan ya. Iya. Cewek pengennya yang santai-santai aja lah gitu kan ya. Terus Oke. ini kan juga bisa disambi sama sekolah juga, sekolah Iya. lagi gitu kan. Jadi saya memilih di sini gitu Iya. loh. Nanti kedepannya gimana saya ngikuti aja jalan Oke, hidup saya gitu kan. ikutin arus aja ya, Mbak, ya? Ngikutin aja nanti kedepannya gimana gitu aja sih. Oke. Sambil sekolah, berarti Mbak Yenika sekarang ini masih lanjut Iya, sekolah? iya Oke. saya masih sekarang kuliah di Kuliah. Nganjuk sini Dan juga di untuk pembagian waktunya itu gimana, Mbak Yen? Kan pagi kerja sampai kadang siang atau sore, terus kebetulan untuk sekolah saya ini kan tempat kuliah saya itu Iya. dia masuknya kan sore hari. Iya, sore Jadi hari. pulang sekolah itu jam 3. Nah, jam Oke. 3 itu baru masuk, nanti pulangnya jam 7. Untuk sekarang kan masih pandemi jadi masih di rumah, Iya. masih daring. Oh, berarti belum masuk Iya, di belum. Mungkin sekolahnya ya? semester berikutnya mungkin. Oke, Kan ini oke, sudah oke, mulai oke. pandeminya kan sudah Mulai reda ya? terkontrol kan. Iya, Jadi iya, betul, mungkin betul. sudah mulai masuk offline. Oke. Selanjutnya ke topik pekerjaan kan tadi udah. Iya, Terus ada nggak sih Mbak Yen di luar kesibukan Mbak Yenika yang sebagai toolman di SMK Negeri 1 Bogor, kemudian melanjutkan kuliah, ada nggak sih Mbak Yenika masih ngelakuin hobi-hobi yang Mbak Yenika suka? Oh iya. Kalau saya itu di rumah itu juga suka ini sih. Kadang ada yang pesen kayak undangan kayak Iya, gitu. betul. Itu saya menerima seperti itu juga Oh, gitu. Mbak Yenika jadi di rumah menerima jasa desain Iya, gitu? jasa desain, kemudian jasa cetak undangan, cetak banner. Jadi kalau di desa itu kan kalau kayak gitu kan mau ke kota kan susah ya, Iya, sulit jauh aksesnya, gitu kan iya. ya. Jadi ya itu saya manfaatin gitu loh kan. Oke, Kalau saya iya, kan iya. kenapa tidak kan ya. Iya. Kalau di desa kan jarang kan ya Iya, betul orang banget, yang Mbak. bisa desain dan lain sebagainya Iya, kan iya. gitu. Jadi kalau ada yang pesen tuh ya silahkan nggak apa-apa gitu. Iya, jadi ada peluang ya. Iya, itu ada istilahnya ceperan saya Iya, lah iya. gitu ya. Ya lumayan bisa buat beli bensin kan gitu kan. Oke. Lah kalau itu sekalian sama cetaknya atau hanya jasa desainnya aja, Mbak? Semua. Oh, Iya, sekalian cetaknya? sesuai permintaan konsumen saya Oke, gitu. kalau cetaknya Mbak Yenika di rumah ada sendiri atau gimana? Iya, saya ada apa ya kerjasama gitu lah Oh sama iya, teman. iya. Karena ya belum punya sendiri kan ya mungkin kedepannya doakan ya Amin, gitu. iya saya doakan Amin, Mbak. gitu ya. Selain itu ada nggak Mbak Yen? Hobi ya, Iya. hobi saya ada sih, ada ketika libur itu biasanya saya camping, naik Oke. gunung gitu ya. Hobinya sangat maskulin ya. Bahkan lebih maskulin daripada hobi saya. Oke. Kalau camping itu menjadi agenda yang rutinan atau ketika Mbak Yenika mood aja? Kalau camping itu ketika ada yang ngajak ya. Oke. Ketika ada yang ngajak, Iya, iya. kemudian kalau pas waktu senggang atau libur. Jadi Oke. kadang itu bisa menjadi tujuan saya kalau saya lagi stres ya. Kalau saya lagi banyak pikiran tuh saya pasti calling temen gitu kan. Iya. Calling temen, ayo camping di sini gitu. Oke, istilah sekarangnya healing ya, Mbak. Oh iya, healing ya. Oke. Healing gitu ya. Iya. Itu kemana aja, Mbak, kalau itu? Kalau saya sih tergantung ini ya, tergantung yang ngajak, tergantung kalau mood saya pengennya kemana ya ke situ. Tapi seringnya sih saya ke daerah Mojokerto. Oke. Ke daerah Mojokerto, kemudian ke daerah Jombang, Magetan juga pernah. Itu kalau camping itu di daerah dataran tinggi atau juga di dataran rendah biasa? Iya, heeh. Ada juga yang kan khusus ada area camping kan Iya. gitu kan. Jadi camping ground gitu. Di Nganjuk juga banyak. Saya juga sering Di mana, camping Mbak? di Nganjuk Saya di nggak tahu. Bukit Surga. Oh, Kemudian iya, di iya, Sawahan iya. itu ada yang dekatnya Sedudo itu ada. Iya. Di apa? Yang ada kelihatan air terjun itu. Apa sih namanya Batu Lawang ya? Oh, iya. Di Dia situ juga bagus sekali. lapangannya besar itu? Oke. Itu juga bagus. Terus naik gunung ya
sering juga. Oke, naik gunung. Ini yang ingin saya bahas lebih detail. Itu gimana ceritanya, Mbak Yan? Kan seorang cewek biasanya jarang banget ya yang suka ngedaki, kan resikonya juga besar. Itu Mbak ini Kak, pertama kalinya suka punya hobi ngedaki itu gimana? Kalau dulu itu saya tuh sukanya itu karena dulu waktu sekolah ya, waktu sekolah tuh sebenarnya sudah pengen kayak kan dulu ada namanya Istrapala ya, Iya, cuman saya betul. dulu nggak ikut. Oh. Bodohnya itu kenapa Iya, saya nggak ikut gitu? iya. Padahal saya tuh suka gitu loh, lihat-lihat mereka gitu kan, lihat mereka naik, tapi saya kok nggak ikut. Istilahnya malah saya ikut apa ya dulu, English Club. Ya. Oke. Beda Tapi saya jauh nggak ya, bisa Mbak? bahasa Inggris ya. Oke. itu sudah mulai pengen gitu, Tertarik tapi gitu. karena sudah mulai tertarik, tapi karena masih sekolah ya waktu itu orang tua belum Iya. ngizinin saya waktu itu, belum ngizinin. Terus saya kerja di sini kan waktu itu, Iya. terus waktu longgar untuk apa namanya, Ngedaki? waktu longgar apa ya istilahnya libur, waktu Iya, liburnya kan libur. kalau di sekolah kan cukup banyak Iya, ya. banyak. Apalagi pas tanggal merah-merah. Iya, iya, gitu. Itu saya manfaatin Iya, gitu iya, loh. Dan iya. itu pun sudah mulai dapat izin sama orang tua gitu. Berarti itu sama temen ya, Mbak Yan? Oke. Itu waktu pertama kali itu saya dikenalkan sama alumni sini juga. Namanya Mas Anwar waktu itu. Oke. Mas Anwar waktu itu ada acara yang namanya pengibaran bendera waktu itu 17 Agustus waktu itu. Ya. Itu perdana saya naik gunung itu 2018. 2008. 18 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu waktu hari kemerdekaan ya? Iya, tanggal 17 Agustus itu diajak, ayo Mbak ikut gitu kan ya. Wah, ini kesempatan gitu Iya. kan ya, ada yang ajak. Terus tapi saya nggak punya apa-apa waktu itu kan nggak tahu ya istilahnya. Iya. Persiapannya apa aja? Persiapannya apa aja gitu kan. Udah nggak apa-apa, ini yang penting siapkan yang pertama itu ya Mental. mental, kemudian fisik ya nomor Iya. satu itu fisik. Oh. Fisik kita harus siap, mental kita harus siap. Kemudian kalau untuk alat itu menyesuaikan aja. Kan sekarang rental kayak gitu kan banyak Banyak, ya, ya. rental tas dan lain sebagainya, tenda itu banyak. Waktu itu ikut ngecoba satu kali waktu itu ke Wilis waktu itu, Gunung Wilis di Nganjuk. Oh, perdananya ke Iya, Gunung Wilis? perdananya ke Oke. Wilis waktu itu, ikut 2 hari camping, ya 2 hari 1 malam waktu itu. Ya. Kemudian balik ke rumah tuh rasanya, ternyata kayak gini gitu loh. Senang, Ternyata Mbak, ya? seru banget Iya. gitu kan ya, temennya banyak gitu Iya, kan ya. iya. Jadi yang nggak kenal tuh jadi kenal gitu. Dapat kenalan banyak. Iya, dapat kenalan baru. Terus jadi kita kalau naik gunung kan pasti capek ya. Iya. Capeknya tuh langsung hilang gitu Iya, loh, iya. langsung hilang ketika kita bercanda gitu kan, ketika naik tuh bercanda bareng gitu. Jadi nggak kerasa gitu? Iya, nggak kerasa sama sekali. Nah, istilahnya gini, kalau kita naik gunung kan capek ya. Ya. Kita mau turun pun percuma gitu kan ya. Udah perjuangannya sampai sini, Iya. masa mau turun lagi? Iya. Ya udah lanjutin aja gitu kan ya. Oke. Entah apa nanti di depan ada apa, nggak peduli Iya, gitu iya, kan ya. iya. Yang penting kita bareng-bareng, ayo berangkat gitu. Terus semenjak waktu itu ya udah saya berkelana kemana-mana waktu itu. Oke, jadi ada perasaan ingin mendaki lagi dan Iya, lagi iya, gitu. iya, ingin lagi. Kemudian yang saya sukai kalau naik gunung tuh yang pertama itu dapat teman baru. Iya. Dapat teman baru. Kemudian pengalaman. Jadi kita bisa bertukar pengalaman di situ. Bertukar pengalaman. Semisal saya pernah mendaki waktu itu di Karanganyar, daerah Ya. Karanganyar. Di situ teman saya berangkat itu dari Jogja ada, dari Solo ada. Kemudian dari sini juga ada, dari Madiun juga ada. Iya. Nah, mereka tuh pengalamannya beda-beda gitu loh. Ya, jadi jadi kita tukar bisa cerita bertukar, gitu ya. kita Iya. bisa jadi bertukar pengalaman di situ, entah pengalaman naik gunung, entah pengalaman pekerjaan dan lain Iya. sebagainya gitu loh. Jadi itu yang saya suka. Terus kemudian kalau mikirnya saya gini, kalau kita banyak teman kan ya, kalau Iya. kita banyak teman tuh, semisal kita bepergian di sini ya, kita kena musibah apa gitu Iya, loh ya. oke. Kalau kita punya teman di sini kan ada yang kita mintain Iya, tolong gitu iya, loh. Jadi iya. mikir saya begitu, kalau kita banyak teman, makin banyak yang akan menolong kita Iya, gitu kan ya. betul banget, gitu. Mbak Yan. Oke. Kalau naik gunung itu kan jelas melewati hutan-hutan ya, Mbak. Iya. Pernah nggak Mbak Yan nih, Kak, kepikiran takut atau ada risiko yang besar nanti gitu? Pasti ada lah, Iya. rasa takut itu pasti ada. Tapi karena saya udah
istilahnya bertekad gitu ya, Iya, betul. bertekad terus mikirnya saya ada yang apa ya bersama saya. Iya. Allah Kan gitu temannya kan Mbak. ya, Oh, Allah oke. selalu bersama saya, jadi saya nggak kepikiran apa-apa. Oke. Yang penting saya nyiapkan apa alatnya itu Iya. sesuai safety saya. Jadi Iya. saya sendiri kan yang tahu Iya, kan iya. ya untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi kalau di gunung itu kan nggak boleh main-main ya, Iya, karena betul. kita berhubungan dengan alam ya. Kita kan nggak tahu yang ada di alam apa Iya, aja kan gitu. Jadi alat-alat yang dibutuhkan apa aja untuk kita sendiri tuh kita harus siapkan benar-benar mateng gitu loh. Oke, oke, oke. Terutama fisik kok. Fisik kalau fisik kita Lemah? nggak fit gitu Oh, kan iya. ya, itu bisa jadi masalah kan gitu. Makanya banyak yang mungkin di luaran sana tuh banyak yang dalam tanda kutip meninggal gitu kan ya, Iya. karena ya mungkin karena persiapannya kurang atau Iya, gimana kan betul. kita nggak tahu kan Iya, ya. iya, Jadi iya. makanya persiapan dari awal tuh harus benar-benar Matang, matang gitu. iya. Ha-ha. Alat-alat tuh juga harus dipersiapkan dengan baik gitu. Oke. Kalau boleh tahu alat-alat untuk naik gunung itu apa aja sih Mbak Ian? Kalau ya yang penting apa ya, yang paling penting itu tenda sih. Tenda. Oke. Tempat untuk tidur lah. Iya, betul. Tenda, kemudian sleeping bag itu. Sleeping bag kalau nggak ada sleeping bag itu ya selimut. Iya. Tapi kalau untuk anak gunung ya biasanya sleeping bag itu karena kan packingnya lebih ini ya, lebih ini ringkas. Iya, lebih ringkas gitu Iya. kan ya. Ya alatnya apalagi ya? Tas. Tas untuk bawa itu tas. Kalau tas Barang itu kan apa ya, menyesuaikan sih. Kadang ada yang bawa tas kecil. Kalau anak gunung ada yang ultralitan tuh, tahu nggak? Apa itu Mbak? Ultralitan itu dia tuh barangnya kecil-kecil banget, tapi harganya Oh, besar-besar mahal. ya, Oke, harganya oke, tuh iya, luar iya. biasa gitu ya. Tapi barangnya semakin kecil tuh dia semakin mahal. Oke. Jadi kadang kalau saya naik gunung gitu ya, ada anak ultralit gitu kan ya. Tasnya kecil banget gitu, itu bawa apaan kan gitu. Tapi di dalam situ tuh duit semua gitu. Oh, oke. Jadi Iya, semakin praktis. Iya, semakin iya. praktis itu dia semakin mahal. Itu berupa apa aja Mbak Ian? Kayak tempat tidur tapi bentuknya kecil gitu toh? Iya, dia packingnya tuh jadi kecil, bisa jadi Oh, kecil iya, gitu. iya. Kalau saya kan ya punyanya yang besar itu, carrier yang besar itu. Ya itu sih, sama jaket, sepatu, terus apa? Logistik, makanan, Iya. makanan kebutuhan itu. Udah itu aja sih mungkin. Kalau untuk biasanya kan gunung itu kan ada yang gunung yang medannya berpasir atau berbatu, itu juga biasanya alatnya juga beda sih. Oh, berarti menyesuaikan medan dari gunung Iya, itu sendiri. saya pernah naik di Penanggungan daerah Mojokerto. Itu dia medannya batu, Iya. batu besar-besar kayak gitu, sama pasir. Nah di situ saya perlu trekking pole juga. Berarti kayak di film 5 cm itu Mbak, batunya besar-besar terus ada pasir-pasirnya Ya gitu. itu kan mungkin udah di apa ya? Kurang lebih gambarannya gitu. Itu udah dilebih-lebihkan ya. Oh, berarti nggak sampai kayak gitu? Enggak. Ya lebih parah? iya lebih Oh, parah lagi, oke. lebih parah lagi. Itu Oh, kan iya. kalau di Penanggungan itu dia kemiringannya bener-bener 45 derajat. Oh, iya. 45 derajat kemiringannya. Kalau pengen tahu bisa cek IG saya ya. Iya. Ya YGXXOD Oke. underscore Jangan ya. lupa di follow ya guys. Di situ foto-foto saya selama perjalanan saya di situ semua. Oke, oke. Kalau naik gunung, ada nggak sih Mbak Ian gunung yang menurut Mbak Ian kayak itu sulit ditaklukkan selama pengalaman Mbak Ian naik gunung? Kalau bicara masalah sulit ditaklukkan, kita itu kembali lagi ya, kita itu kan kita singgah di alam ya. Betul. Kalau menaklukkan saya nggak ingin lah, oke, nggak oke. ingin menaklukkan yang namanya alam. Iya, iya. Yang penting saya di situ niatnya baik, saya berkunjung di situ, ingin lihat pemandangan di situ gitu, ingin mencari teman baru di situ ya. Kalau menurut saya nggak ada yang sulit lah, Iya. ya nggak ada yang sulit. Mungkin ya karena kalau medannya itu semua medan gunung itu sulit. Pasti Iya berat. pasti sulit. Iya. Semua medan gunung pasti sulit. Tapi kalau kita tahu cara-caranya gitu, tahu tekniknya naik supaya nafas itu kuat bagaimana itu pasti nggak akan sulit lah. Apalagi kalau sama teman-teman yang banyak tuh nggak sudah kerasa ya nggak Mbak? kepikiran kayak gitu. Oke. Oke. Selama naik gunung, ada nggak sih Mbak Ian pengalaman yang paling berkesan buat Mbak Ian nikah? Oh, paling berkesan itu Iya. saya ketemu yang namanya komunitas saya. Iya. Waktu itu saya di Nganjuk tuh ada komunitas. Jadi dia pusatnya ada di Surabaya Iya. ya, namanya Jebles Adventure.
saya ketemu dengan mereka waktu itu. Jadi nggak sengaja Anwar itu yang tadi saya ceritakan dari Iya, awal itu iya. dia anggota Dari di situ. komunitas itu. Heeh. Ya. Saya kenal mereka, saya ikut join mereka. Ternyata sampai sekarang pun Masih masih bergabung. kekeluargaannya iya masih terjaga sampai sekarang. Dan di situ pun saya juga ketemu sama Oke. Pemilik hatinya Mbak iya Yenika. gitu pemilik hati saya. Wede. Apa ya? Aduh jadi malu saya. Oke. Berarti Ini dikat boleh nggak? nggak apa-apa Mbak dimasukin. Jadi selama naik gunung juga dianya juga yang menemani saya waktu itu. Oke, Terus oke. dikenalkan sama teman-teman yang di Surabaya juga gitu. Yang saya suka dari komunitas ini tuh kekeluargaannya dapet gitu loh. Jadi kita sering apa ya istilahnya kalau orang Hanjuk mendayuh ya, Iya. ya mendayuh. Oke. Mungkin Mas Rizwanya mau ikut saya naik gunung boleh, boleh, Mbak, nanti boleh, saya boleh, kenalkan sama teman-teman saya gitu juga Oke, boleh. iya. Tapi saya nggak pernah naik gunung. Bisa nggak sih Mbak Yan untuk memulainya? Semua orang bisa sih. Oke. Semua orang bisa. Yang penting itu apa ya? Mental sama fisik sih yang Iya. disiapkan. Sama pokoknya jangan takut lah. Jangan takut itu aja. Kuncinya jangan takut ya. Jangan takut. Maksudnya dalam artian jangan takut sama yang ada di situ gitu loh. Iya. Yang ketika kita naik kan pasti yang namanya hutan kan ya Iya. gelap Iya. gitu kan ya di situ. Kita pikirannya positif aja. Oke. Enjoy aja ya. Mbak? Enjoy, Oke, enjoy. oke. Yang penting kita berangkat selamat, pulang juga selamat. Tujuannya yang penting jangan puncak lah. Tujuannya itu kita kembali selamat sampai rumah, menemui bapak ibu lagi gitu. Oke. Selain naik gunung, ada nggak sih Mbak Yan hobi lainnya? Hobi lainnya apa ya? Jalan-jalan sih. Oke. Saya tuh suka jalan-jalan gitu. Iya. Kalau semisal saya diajak touring gitu, touring apa, motor atau itu saya suka banget. Touring motor, Iya. pernah Mbak Yan ikut? Belum. Oh, belum. Tapi kalau jalan-jalan itu saya sering. Oke. Jalan-jalan kemana gitu saya sering. Saya suka traveling sih. Iya. Orangnya suka traveling. Oke, berarti kalau melihat Mbak Yenika ini saya simpulkan orang yang wanita strong ya. Oh. Karena hobinya juga nggak main-main, hobinya juga iya. keren. Biasa aja. Menurut saya keren. Oke, untuk yang terakhir, ada nggak sih pesan untuk Mbak Yenika untuk para teman-teman yang akan lulus, khususnya buat saya dan teman-teman saya, terus buat adik-adiknya, ada nggak sih pesan yang ingin Mbak Yen sampaikan? Untuk yang mau lulus ya, Iya. selamat ya atas kelulusannya. Jangan sampai patah semangat ya, karena perjalanan kalian masih panjang. Setelah ini ya kalian akan kerja, akan mikir masa depan, akan nikah dan lain sebagainya gitu kan ya. Iya, betul. Jadi jangan pernah patah semangat. Jalani aja apa yang menjadi kehidupan kalian saat ini. Kemudian jangan lupa kemana-mana selalu berdoa, sama jangan lupa taat sama orang tua gitu ya, karena orang tua itu adalah kunci segalanya, kunci kesuksesan kalian, kunci keberhasilan kehidupan kalian. Kemudian untuk ini mau PBDB ya? Iya, betul. Untuk calon peserta didik baru ya yang mungkin mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Iya, betul. Kemudian jangan lupa untuk daftar di SMK Negeri 1 Bogor ya, karena di sini ada 6 jurusan yang insya Allah nanti akan membawa masa depan kalian menuju masa depan yang lebih baik gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Mbak Yan Iya, atas sama-sama. wejangannya. Dan saya juga mau ngucapin makasih udah mau mampir ke podcast Oh, kita iya, hari ini ini ya, dan menghibur karena- seluruh penonton KBSA. Oh iya, meskipun dadakan ya. Iya. Makasih banget untuk Oh iya, kesempatannya loh Mbak sama-sama. Yan. Oke. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga kalian terhibur dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis pengalaman seru kalian di kolom komentar. Bye-bye. Bye-bye.